Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kalau pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Mei, saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang saya beri judul yaitu Kekayaan Hikmat. Sebagai ayat mas, saya akan membacakan bagi saudara sekalian di dalam Amsal pasal 8 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Apa yang penulis kitab Amsal ini ajarkan tentang hikmat? Dan bagaimanakah agar kita dapat beroleh hikmat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, permata adalah benda yang berharga. Permata bukan hanya indah, tapi juga bisa menaikkan gengsi kita, menjadi ukuran kekayaan dan mengangkat martabat seseorang. Dulu permata sering dipakai sebagai persembahan kepada para raja. Bagi Salomo sebagai raja yang termasyhur pada zamannya, menerima permata sebagai hadiah adalah hal yang biasa. Salomo tentunya tidak menganggap sepele nilai permata. Namun bagi Salomo ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada permata, kemewahan, dan kekayaan, yaitu hikmat. Hikmat tidaklah sama dengan kecerdasan atau intelektual. Ada orang yang selalu bisa mendapat nilai yang tinggi, bersekolah hingga menempuh jenjang tertinggi. Namun ini tidak menjamin bahwa orang itu memiliki hikmat dalam hidupnya. Kita dapat membeli permata yang paling indah jika punya uang yang cukup untuk itu, tetapi dalam sekejap mata harta kita termasuk permata itu dapat hilang lenyap. Hikmat adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari, tidak dapat dicuri, dan tidak akan lenyap. Itu sebabnya Amsal berkata bahwa hikmat itu jauh lebih berharga daripada permata. Hikmat adalah suatu kebijaksanaan, kemampuan untuk hidup bijaksana dan selalu belajar dari kekurangan. Hikmat juga sebuah bentuk pengenalan akan Tuhan dan hidup dalam pengendalian Tuhan. Hikmat memiliki kemampuan untuk seseorang bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang mana yang paling berharga untuk diperoleh dan mana yang tidak. Dari mana hikmat ini datang? Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Hikmat dapat diperoleh ketika kita selalu memperkaya diri kita dengan kebenaran firman. Tidak perlu menunggu hingga kita ubanan atau berusia lanjut untuk menjadi seseorang yang bijaksana, karena hikmat itu datang dari Tuhan. Banyak orang tidak mengenal Tuhan bukan karena dia bodoh dan kurang terpelajar. Bahkan banyak orang mungkin sudah sangat terpelajar tetapi tidak mau mengenal Tuhan. Akibatnya mereka tidak memiliki hikmat dalam hidupnya. Mereka akan kehilangan rasa damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup. Meskipun ilmu yang mereka miliki itu sangat tinggi dan hidup berkelimpahan. Marilah kita hidup dengan penuh hikmat. Hikmat lebih berharga dari segala harta kekayaan yang bisa kita miliki. Tetaplah tekun membaca Alkitab dan berdoalah senantiasa agar hikmat dari Allah selalu memenuhi hidup kita. Ada kabar sukacita hari ini, yaitu Allah
memberikan hikmat sebagai kekayaan sejati bagi semua orang yang mau mencari dan mengikut Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.